Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh di channel YouTube Al-Asran. Selalu ya, yang baru mendengarkan ini kajian diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahiriah, sehat batiniah kita. Apa yang kita harapkan tentu rahmat, maghfirah dan juga inayah Allah yang selalu menyertai kita. Wabil khusus bagi pasangan yang sudah berumah tangga selalu diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Maslahat dunia akhirat ya pasangan kita masing-masing. Karena memang pada kesempatan kali ini Teteh lagi sering membahas akan kitab Asrarul Jima, yang mana kitab ini yang lebih spesifik membahas akan bab rumah tangga. Baik, mangga kita mulai ngederes bareng-bareng sama Teteh kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan dari video pembahasan yang sebelumnya. Di video pembahasan sebelumnya, Teteh membacakan di dalam ini referensi kitab ada ijazah dari salah satu ulama, wabil khusus ijazah tersebut atau doa tersebut itu dikhususkan untuk para suami, yang mana doa itu agar kita sebagai seorang suami memiliki dzakar yang sehat, dzakar yang dapat selalu melegakan kepada istri kita. Nah, bukan hanya doa itu saja, di sini juga ada doa yang lain. Ini doa juga wabil khusus untuk suami. Seperti itu ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qad qala akharu, wa qad qala, dan telah berkata siapa akharu ulama yang lain, minas salafi, ini dari salah satu ulama salaf, yaitu dari Muhammad Lais bin Sa'ad ya. Ini mohon dicatat wabil khusus bagi para suami agar selalu area milik kitanya itu disehatkanlah oleh Allah ya, sehingga sampai tua pun insya Allah kita dapat selalu membahagiakan istri kita tentunya ya. Mana doanya? Silahkan diambil aja dulu ballpointnya ataupun kertasnya. Allahumma syuddali as-sulahu warfa'li sadrahu wasahhil ala mudkhalahu wa mukhrajahu warzuqni ladzatahu wa habli dzurriyatan salihatan tuqatilu fi sabilik. Doanya adalah seperti itu. Untuk artinya apa nih Teteh? Untuk artinya yaitu Allahumma ya Allah, syuddali gitu ya. Jadi semoga engkau ya Allah memberikan kekuatan li kepada diri aku, as-sulahu dari anggota asal tubuh. Yang dimaksudkan di sini as-sulahu di sini yang dimasukkan ini adalah khusus untuk area laki-lakinya. Yang dimasukkan di sini adalah dzakar sang suaminya. Warfa'li, dan semoga Allah mengangkatkan untukku sadrahu, akan kepalanya. Berarti yang dimasukkan di sini kepala apa? Ya kepala itu ya, kepala khusus milik sang suaminya. Wasakhil, dan mudahkanlah alayya untukku mudkhalahu wa mukhrajahu, untuk memasukkannya dan juga mengeluarkannya. Aidukhulihi wa khurujihi fi farji zaujati, yang dimaksudkan di sini adalah fi farji zaujati, kepada farji milik sang istrinya. Warzukni, dan berikanlah rizki ladzatahu. Maksud di sini adalah dan berikanlah rizki tersebut sehingga kita sebagai pasangan suami dan juga istri dapat diberikan kenikmatan ketika melakukan hubungan ibadah jima tersebut ya. Karena tidak sedikit loh dengan sangat berbangga durasinya bisa sampai lama banget tetapi tidak enjoy, tidak menikmati, hambar rasanya. Kurang nikmat juga kan kalau yang seperti itu. Wahabli dzurriyatan sholihatan, dan semoga Allah memberikan anak keturunan bagi kita gitu ya,
tuqatil fi sabilik, yang mana anak tersebut yang dapat berjihad di jalannya engkau. Nah, jadi mungkin di dalam kitab Asrarul Jima ini pengen mengijazahkan Syekh Muhammad Les bin Sa'ad, wabil khusus ini doa untuk suami, ya, untuk suami. Sekali lagi, Allahumma syuddali as-sulahu warfa'li sadrahu wasahhil alayya mudkhalahu wa mukhrajahu warzuqni ladzatahu wa habli dzurriyyatan salihatan tuqatilu fi sabilik. Seperti itu, ya. Nah, memang teteh kita itu tidak apa-apa cina teteh berdoa seperti ini, ya. Kenapa tidak? Karena jarang sekali loh teteh ada seorang ulama yang mengijazahkan suatu doa. Ya, jarang sekali katanya teh aku mendengar akan doa yang dikhususkan untuk area milik sang suaminya. Ya, tidak perlu merasa tabu karena kan tujuannya adalah apa? Kemaslahatan, keharmonisan, kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Karena memang untuk hubungan bagi yang sudah menikah ini merupakan ya fitrah dari Allah. Jadi kenapa tidak? Dan bahkan ini hukumnya halal dan ini adalah merupakan dari bagian salah satu ibadah. Ya kenapa tidak? Anda wahai seorang suami mengkhususkan doa ini yang dibaca oleh Anda setiap hari, ya. Apalagi kalau misalkan Anda sebagai seorang suami yang memang sudah ada sedikit-sedikit permasalahan di dalam bab ranjangnya, apakah mungkin di dalam setiap melakukan ibadah kok rasanya hambar, atau misalkan udah punya kendala-kendala kejantanan bagi seorang suaminya, ya kenapa tidak? Kan ini merupakan salah satu ikhtiar kita sebagai seorang suami, niatnya baik, ingin mendapatkan kemaslahatan, kebahagiaan bagi istri tercinta kita. Ya ketika berdoanya pun ini akan menjadi ladang amal ibadah tentunya, ya. Baik, kita sedikit lagi ya dilanjutkan. Walam yakun yastahi ar-rajulu. Nah, dan di sini juga ulama yang mengarang ini kitab Asrarul Jima, wahai Anda seorang suami, Anda itu tidak perlu malu. Kenapa sih mengatakan di sini tidak perlu malu? Berarti ini menunjukkan di dalam kehidupan real kenyataannya, mungkin pasangan suami istri itu masih banyak yang merasa tabu. Padahal enggak ngobrol dengan yang lain, padahal hanya berdua kan pasangan suami istri tersebut. Jadi menganggap kalau membicarakan hubungan berjima ke ibadah tersebut ya merasa tidak pantas aja atau merasa tabu aja hal ini untuk dibicarakan. Padahal kata ulama tak perlu, walam yakun yastahi, gak perlu malu wahai suami min dzikrun umuril jima'i, di dalam membicarakan, membahas akan hubungan biologis tersebut dengan istri Anda. Idza da'at, di mana-mana mengajak ad-daruratu ila dzalik, karena darurat membahas bab jima' tersebut, ya. Jadi begitulah wahai para suami istri. Karena ya sebetulnya seperti permasalahan, mohon maaf banget ya, misalkan ini salah satu contohnya aja. Misalkan banyak sekali permasalahan seorang suami dikarenakan durasinya yang sangat terlalu cepat sehingga tidak dapat memuaskan bagi sang istrinya. Padahal salah satu tipsnya agar suami kita itu bisa durasinya panjang lagi, salah satu tipsnya itu adalah ada di komunikasi antara pasangan suami dan juga istri tersebut. Karena diusahakan kalau suami yang durasinya cepat itu yang bisa dapat mengatur ritme. Dan ritme itu tentu harus ada kolaborasi atau bekerja sama antara pasangan suami dan istri. Sehingga kalau misalkan tidak ada komunikasi, sehingga tidak ada bekerja sama ketika melakukan hubungan biologis, ya dikhawatirkan nanti dua-duanya mendapatkan kekecewaan. Baik sang suaminya merasa kecewa karena tidak dapat membahagiakan sang istrinya, sehingga lama-lama mentalnya kena, akhirnya tidak percaya diri, begitu juga mungkin sang istrinya lama-lama nggak bisa sabar, ngedumel di dalam hatinya. Tak sedikit bisa aja stres dikarenakan permasalahan ini. Jadi ya ini kan sudah termasuk kepada hal yang darurat seperti itu.
Yang tidak boleh itu, yang dilarang oleh agama itu adalah ketika kita membicarakan eh, perilaku atau ketika kita melakukan hubungan biologis kepada orang lain. Seperti itu, apalagi kepada teman kita gitu. Misalkan nih, maaf-maaf, misalkan nih Teteh gitu ya, sebagai seorang perempuan. Teteh tuh punya teman perempuan, ngobrol-ngobrol-ngobrol bareng. Kemudian ketika ngobrol bersama ibu-ibu yang lain, Teteh itu menceritakan bagaimana keasyikannya ibadah dengan suami Teteh gitu. Nah, baru itu yang diharamkan oleh agama, itu tidak boleh kita menceritakan seperti itu. Yang perilaku kita lah, kita ketika bareng sama suami kita, itu yang diharamkan. Karena apa? Itu dapat memicu kepada suatu kemadorotan yang lain. Karena takutnya nanti teman kita menjadi tergiur kepada suami kita. Karena ternyata asik banget ya suami Teteh gitu. Begitu juga sebaliknya, seorang suami tak perlu berbicara kepada teman-temannya akan bagaimana kedahsyatan istrinya. Atau ini mah Teteh kan hanya lucu-lucuan aja gitu. Misalkan sang istrinya menceritakan, aku tuh misalkan kesel banget deh suami aku tuh begini, begini, begini gitu. Ya, sehingga kan itu dapat mempermalukan akan harga dirinya sang suami kita, akan kelemahan suaminya di depan teman istrinya. Yang nggak boleh tuh seperti itu. Tetapi di sini pun kita bukan berartinya tidak boleh bertanya. Boleh kok kita itu bertanya, sedangkan baruskan kan yang diterangkan oleh ulama kita harus ada komunikasi ya antara pasangan suami istri membicarakan hal ini gitu. Tapi gimana nih Teteh, misalkan untuk jalan jawabannya tidak dapat ditemukan di istri kita atau misalkan di suaminya, mungkin karena minim edukasi gitu. Boleh gak Teteh kita itu mencari tahu atau mencari informasi atau sedikit curhat kepada orang yang memang sedikit paham lah atau memang paham akan ilmunya mengenai bab ini. Tidak apa-apa itu, karena tujuannya kan untuk kemaslahatan. Ya, berterus terang juga sih, terkadang suka ada juga ya yang nge-DM sengaja, yang inbox ke Teteh akan permasalahan hubungan biologis beserta istrinya. Suka ada juga, ataupun yang berkeluh istrinya suka ada juga. Ya kalau Teteh paham ya insya Allah Teteh bantu. Ya kalau seperti itu tidak apa-apa, karena kan niatnya untuk edukasi, niatnya baik ya. Bukan yang tadi ya, yang sengaja ngajak kita mengumbar, itu tidak boleh. Au idha hadasat, atau ketika di mana-mana telah tiba muskilatun, sesuatu kesulitan, la buddha, ya maka kan mau tidak mau min wad'i hilin laha, kita harus menyimpan sesuatu yang halal kepada muskilah tersebut. Tuh kan, barusan juga dikatakan ya kalau memang sudah ada pada suatu kemadorotan, ya kenapa tidak kita bertanya kepada sang ahlinya. Misalkan kita bertanya kepada dokter atau yang lebih paham akan ilmu tentang bab jima ini, ya kenapa tidak? Sekali lagi tujuannya untuk kemaslahatan, dan permasalahan itu kan banyak sekali. Ada yang salah satunya seperti ini, Teh kenapa ya aku kok melihat istri aku sendiri kok rasa-rasanya aku tidak bergairah, bahkan gak bisa bangun. Tetapi ketika melihat wanita yang lain kok aku sangat bergairah sekali dan bahkan bisa bangun. Tapi kenapa ya kepada istriku padahal ini yang halal tapi aku tidak bergairah sama sekali. Nah berarti itu kan sudah urgent, itu sudah urgent gitu. Kan bukan, kalau misalkan tidak disegera mungkin permasalahannya ini diselesaikan, kan ini rentan atau khawatir bagi sang suami tersebut, naudzubillahi min dzalik, nantinya dikarenakan kelemahan imannya terjerumus kepada suatu perzinahan, misalkan karena tergiur dengan wanita lain kepada istrinya tidak, akhirnya melakukan suatu perzinahan gitu. Naudzubillahi min dzalik. Dan begitu juga kan kasihan juga kepada istrinya karena jarang dibelai sama sang suaminya. Nah ini kan merupakan salah satu contoh yang urgent. Bagaimana sih kalau hal ini terjadi seperti itu. Dan ternyata di dalam kitab Asrorul Jima ini memang di sini karya ulama yang insya Allah nantinya akan banyak sekali pembahasan yang berkaitan erat tentang bab rumah tangga dan juga wabil khusus dengan tanda kutip yang menerangkan di dalam bab ranjang. Sekali lagi kepada para jamaah al-Isran rahimakumullah, mohon berbijaksana, mohon berpikir positif. Memang kitab ini wabil khusus dikhususkan bagi yang sudah berumah tangga.
Sekali lagi ini kitab bertujuan kemaslahatan, ingin mendapatkan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maslahat dunia akhirat. Wallahu a'lam wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.